Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sahabat channel YouTube Taman Surga yang mudah-mudahan senantiasa diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, bertemu kembali dengan saya Ali Akbar Nafis, pengasuh dari Majelis channel YouTube Taman Surga. Pertama-tama, mari kita senantiasa mensyukuri semua nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekeluarga, sampai kita tidak sanggup untuk menghitungnya karena saking banyaknya. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama membaca tahmid sebagai ikrar atau wujud syukur bilisan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita baca tahmid bersama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan kita sekeluarga digolongkan ke dalam orang-orang yang senantiasa bersyukur, sehingga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menambah nikmat kepada kita beserta keluarga, sehingga rezekinya tambah banyak, hidupnya makin sehat, jasmaninya makin segar, rohaninya makin kuat. Ibadahnya semakin dimudahkan dan diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sholawat serta salamnya Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul yang sangat kita cintai, Rasul yang sangat kita rindukan, dan Rasul yang sangat kita nantikan syafaatnya pada hari kiamat. Mudah-mudahan semua majelis channel YouTube Taman Surga ini termasuk umatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pada hari kiamat berhak mendapatkan syafaat dari beliau dengan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Allahumma amin. Sahabat channel YouTube Taman Surga, hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, kita ditakdirkan untuk bisa bertemu kembali pada video ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sifat ikhlas, sifat untuk bisa belajar dari awal sampai akhir video ini, dan juga diberikan hidayah dari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik, yaitu rajin sholawat terkabul semua hajat. Nah, sebelum kita masuk kepada pembahasan yang sangat menarik pada hari ini, silahkan kepada sahabat channel YouTube Taman Surga yang baru saja bertemu dengan channel YouTube ini, silahkan langsung subscribe channel YouTube Taman Surga. Kemudian tekan tombol lonceng di sebelah kanan dan pilih lonceng yang paling atas atau lonceng yang berdering. Subscribe ini gratis, tidak dipungut biaya, 100% tidak ada kerugian bagi Anda. Namun sebaliknya, insya Allah bisa menjadi amal soleh dan jariah bagi Anda, karena telah membantu dan mensupport channel YouTube Taman Surga. Kepada sahabat yang sudah subscribe maupun yang belum subscribe, semuanya kami doakan, mudah-mudahan semua hajatnya terkabul dengan halal, dengan mudah, dengan lancar, dan dengan sukses oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Baik sahabat channel YouTube Taman Surga, apakah rajin bersolawat bisa menyebabkan terkabulnya semua hajat? Tentu saja insya Allah bisa. Hari ini kita akan kupas tuntas bagaimana kok bisa solawat ini kalau kita dawamkan, kita baca secara rajin, secara istiqomah, bisa mendatangkan berbagai kemudahan dan juga pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang pertama, poin pertama kita akan melihat perintah resmi. Jadi perintah yang legal, bukan ilegal. Perintah resmi dari Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Untuk bersolawat ini ada pada surat Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya
bersolawat untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Jadi hadis ini menyebutkan ya mengenai keutamaan solawat dan juga menjelaskan bahwa yang memerintahkan solawat ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan sebelum Allah memerintahkan, terlebih dahulu Allah juga melakukan. Jadi Allah sendiri melakukan atau bersolawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat-malaikatnya Allah yang taat, yang jumlahnya sangat banyak sekali itu, juga bersolawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan semua sahabat channel YouTube Taman Surga yang menemukan video ini kemudian tergerak hatinya, diberi hidayah oleh Allah untuk mudah, untuk mau, untuk terbuka, untuk senantiasa mulai hari ini mau bersolawat, mendawamkan solawat. Bagi yang sudah, bisa istiqomah untuk bersolawat sebanyak-banyaknya setiap hari. Bagi yang baru belajar membaca solawat, baru menemukan channel ini, silakan Anda bisa coba membaca solawat yang paling pendek, solawat yang sangat singkat, namun insya Allah mustajab. Solawat apa itu Pak Nafis? Namanya adalah solawat Jibril. Bacaannya bagaimana Pak Nafis? Bacaannya adalah seperti ini. Saya akan baca 3 kali. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Ini adalah bacaan dari solawat Jibril yang bisa kita baca. Nah, kemudian yang kedua, kita melihat bagaimana bisa solawat ini akhirnya bisa mengundang keberkahan dalam hidup kita, sehingga hidup kita menjadi dimuliakan oleh Allah. Hidup kita dengan mencintai baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hidup kita dipenuhi semuanya dengan kebaikan-kebaikan, dengan petunjuk-petunjuk dan hidayah, dihilangkan semua maksiatnya dan digerakkan hatinya untuk senantiasa bertasbih, berzikir, bertahmid, bersolawat, dan juga tergerak untuk beribadah lainnya. Nah, bagaimana kok bisa? Di dalam kitab Sahih Muslim melalui sahabat Abdullah ibnu Amr ibnul As radhiyallahu anhu yang menceritakan bahwa ia pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi biha asra." Barang siapa yang membaca solawat untukku sekali, niscaya Allah membalas solawatnya sebanyak 10 kali. Jadi di sini tegas di dalam hadisnya Imam Muslim. Di sini disampaikan bahwa baginda Rasulullah pernah bersabda ya, kalau Allah berfirman, kalau Nabi bersabda. Baginda pernah bersabda bahwa barang siapa yang membaca solawat untukku sekali, berarti barang siapa yang membaca solawat untuk Nabi sekali, maka Allah akan membalas solawatnya sebanyak 10 kali. Kita berikan 1, dibalas 10 oleh Allah. 10 ini adalah 10 solawatnya Allah. 10 ini adalah 10 rahmatnya Allah. Sehingga bukan tidak mungkin, bukan mustahil kalau orang yang rajin mendawamkan solawat, maka hidupnya akan dimudahkan. Segala keperluannya akan dicukupi oleh Allah. Lalu pertanyaan terakhir muncul. Pak Nafis, bagaimana logikanya kok bisa kalau kita rajin bersolawat, terkabul semua hajat kita? Apakah bisa begitu? Kalau memang bisa begitu, terangkan kepada kami bagaimana caranya kok bisa. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, saya mengutip di dalam kitabnya Syekh Imam Nawawi ya. Jadi ada kitab yang bernama Kitab Al-Azkarun Nawawiyah yang dikarang oleh Syekh Imam Nawawi. Nah, bahasa Indonesianya itu apa ya? Ini kitab mengenai khasiat dzikir dan doa. Nah, di dalam bab solawat, di sana diterangkan ada sebuah hadis yang berasal dari Imam Tirmidzi melalui sahabat Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa demikian. Inna du'a mauqufun
bainas sama'i wal ardi la yas'adu minhu syai'un hatta yusalli ala nabiyyika sallallahu alaihi wasallim. Sesungguhnya doa itu terhenti di antara langit dan bumi. Inna du'a mauqufun bainas sama'i wal ardi. Sesungguhnya doa itu terhenti di antara langit dan bumi. La yas'adu minhu syai'un. Tiada sesuatu pun darinya yang dapat naik sebelum engkau membaca sholawat kepada Nabimu Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di sini diterangkan bahwa membaca sholawat ini menjadi sebab musababnya salah satu penyebab terkabulnya doa kita. Barang siapa yang berdoa tanpa membaca sholawat, maka doanya itu nggak bisa sampai ke langit. Dia hanya ngambang, ngalor, ngidul, nganan, ngiri, atas, bawah, kesana kemari, hanya berjalan-jalan di antara langit dan bumi. Jadi seperti doanya itu bingung, ini tujuannya mau kemana? Mau naik tidak bisa, tapi mau turun juga nggak mau. Jadi berada di awang-awang. Nah, oleh karena itu sudah jelaslah insya Allah riwayat-riwayat ini, hadis-hadis ini sudah jelas menerangkan kepada kita semua mengenai keutamaan dan fadilah dari sholawat. Oleh karena itu, mari sahabat channel YouTube Taman Surga yang sedang punya hajat banyak, hajat mendadak, atau hajat besar maupun kecil, apapun hajat kita, sandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ud'uni astajib lakum," berdoalah kepadaku, akan kuberi. Oleh karena itu, mari berdoalah dengan cara memperbanyak membaca sholawat. Karena sholawat yang kita baca ini juga menjadi penyebab dari terkabulnya doa-doa kita. Oleh karena itu, perbanyak sholawat, mudah-mudahan hidup kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah mendengarkan video ini sampai akhir. Jika ada manfaat, yakinlah manfaat itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.